Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budi selaku dosen pengampu mata kuliah Patofisiologi dan Farmakologi. Hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Nanda dengan NIM 2502309 dari kelas keperawatan B yang hari ini akan memaparkan mengenai angina pectoris dalam rangka untuk menyelesaikan UTS yang berupa pathway yang harus dipresentasikan. Adapun materi yang saya ambil adalah mengenai angina pectoris. Baik, langsung saja. Oke. Nah, pertama kita melihat apa itu angina pectoris. Di sini kita bisa lihat angina pectoris itu adalah nyeri dada akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen miokard atau suplai oksigen ke jantung. Nah, itu biasanya karena ada penyempitan pada arteri koroner. Lalu ada penyebab atau etiologinya. Yang pertama adalah karena adanya aterosklerosis arteri koroner. Inilah penyebab utama terjadinya angina pectoris. Lalu ada spasme arteri koroner, lalu ada anemia berat, hipertensi ataupun takikardia. Selanjutnya, kita beranjak kepada faktor risiko. Ada faktor risiko pendukung mengapa terjadinya angina pectoris. Yang pertama itu adalah karena merokok. Perokok itu cenderung lebih punya lebih punya resiko terserang angina pectoris. Lalu ada hipertensi, lalu ada diabetes mellitus, dislipidemia, obesitas, usia lanjut, riwayat keluarga penyakit jantung. Nah, di sini dari faktor resiko ini, dari hipertensi, diabetes mellitus, ini tuh adalah satu kesatuan yang akan menyebabkan terjadinya komplikasi yang sangat parah terhadap penyakit angina pectoris. Selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi angina pectoris. Nah, klasifikasi angina pectoris itu terbagi menjadi 5, di mana yang pertama adalah mengenai angina stabil. Apa itu angina stabil? Nah, angina stabil ini tuh adalah ketika penyakit angina pectoris ini tuh masih bisa disembuhkan, maksudnya bisa hanya sedikit. Yang pertama, nyeri dada muncul saat aktivitas, misalnya jalan cepat atau naik tangga. Nah, ada beberapa orang yang ketika naik tangga nyeri dada, itu bisa menjadi salah satu tanda dia terkena angina pectoris. Lalu kedua, biasanya hilang dengan istirahat atau obat seperti nitrogliserin. Nah, jadi kalau pada angina stabil itu bisa diobati, bisa hilang penyakitnya apabila dia beristirahat dengan baik. Lalu ada polanya konsisten. Jadi frekuensi, durasi, dan pencetus itu sama. Jadi angina stabil ini tuh akan terjadi apabila orangnya itu jalannya cepat, dia naik tangga, durasi terkenanya itu tuh bisa diketahui. Lalu yang kedua ada angina tidak stabil. Angina tidak stabil ini tuh terjadi ketika orang itu merasakan nyeri pada saat istirahat. Terus lebih berat dan lebih lama jika dibandingkan dengan angina stabil. Lalu pada angina tidak stabil ini tanda awal serangan jantung tuh sudah bisa dideteksi. Jadi dari angina tidak stabil kita sudah mengetahui bahwa ini tuh ada tanda awal dari serangan jantung. Lalu ada angina varian, biasanya dikenal dengan prinzmetal. Nah, di sini tuh disebabkan oleh kejang arteri koroner. Lalu bisa terjadi saat istirahat, seringnya itu pada malam atau dini hari. Nah, pada penderita angina varian ini banyak sekali yang terjadinya itu tuh malah pada saat istirahat. Lalu di sini tidak selalu terkait aktivitas fisik. Jadi itu tidak tergantung apakah orang ini tuh naik tangga, berjalan dengan cepat. Lalu ada angina mikrovaskular. Nah, angina ini tuh sesuai namanya, dia terjadi pada pembuluh darah kecil jantung. Terus gejalanya itu mirip angina biasa, tetapi arteri besar itu tampak normal pada pemeriksaan. Lalu, ini tuh kalau angina mikrovaskular biasanya itu ditemukan pada wanita. Lalu angina refraktor itu nyeri dada kronis yang tidak membaik meskipun mendapat terapi optimal. Biasanya terjadi pada pasien dengan penyakit jantung koroner berat. Ini tuh sudah lanjutnya dari penyakit dari klasifikasi angina yang tadi. Selanjutnya kita masuk ke ini, alur patofisiologinya. Alur penyakitnya itu seperti apa sih? Nah, pertama itu ada faktor resiko. Yang pertama tadi merokok. Orang yang merokok itu lebih cenderung terkena penyakit ini. Lalu ada hipertensi, diabetes dan hiperlipidemia. Nah, setelah itu dari faktor risiko ini, maka akan terjadi aterosklerosis arteri koroner atau plak menyempit lumen pembuluh. Nah, saat plak itu sudah
menyempit, akan terjadi penurunan aliran darah koroner di jantung. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan supply dan demand pada oksigen di miokard. Setelah itu akan terjadi iskemia miokard. Iskemia miokard ini tuh akhirnya bisa saja menjadi komplikasi. Lalu akan terjadi metabolisme anaerob, produksi asam laktat menjadi lebih naik, lalu stimulus saraf nyeri, lalu terjadilah nyeri dada angina pectoris. Selanjutnya, nah, kita akan masuk kepada manifestasi klinis angina pectoris. Yang pertama ada iskemia miokard. Apa itu iskemia miokard? Tadi yang sudah disebutkan bahwa iskemia miokard itu adalah ketidakseimbangan supply dan demand atau kebutuhan dari oksigen. Lalu ada metabolisme anaerob. Setelah itu produksi asam laktat itu naik berujung pada iritasi ujung saraf nyeri. Setelahnya akan terjadi nyeri dada angina yang menjalar ke lengan kiri, leher, dan rahang. Selanjutnya, kita melihat komplikasi angina pectoris. Komplikasi angina pectoris ini tuh bisa terjadi ketika angina itu tidak ditangani. Pertama, angina pectoris iskemia miokard yang bersifat sementara, tetapi ini tuh sudah menandakan adanya masalah aliran di darah koroner. Jadi sudah merupakan tanda. Yang kedua, iskemia berkepanjangan atau tidak ditangani. Pertama, jika nyeri dada terus-menerus atau tidak diobati, otot jantung akan tetap kekurangan oksigen. Setelah itu, kekurangan oksigen jangka panjang ini disebut dengan iskemia berkepanjangan. Nah, akibatnya fungsi kontraksi jantung mulai terganggu. Lalu yang paling parah selanjutnya itu pada kerusakan miokard atau nekrosis sebagian. Nekrosis itu mati jaringan sehingga akan terjadi infak miokard. Dari iskemia yang berlangsung lama akan menyebabkan sel jantung mati. Jika nekrosis ini cukup luas, terjadi infak miokard atau yang paling parahnya adalah serangan jantung. Nah, yang terakhir kita akan melihat identifikasi jenis dan faktor resiko. Pertama, kita harus anamnesis detail mengenai penyakit ini, mengenai penderitanya. Kita harus memberitahu bahwa banyak sekali pantangan mengenai rokok, makanan, dan sejenisnya, termasuk gaya hidup. Lalu ada pemeriksaan penunjang, EKG, dan sejenisnya, lalu evaluasi faktor resiko. Apakah setelah diberikan batasan terjadi penurunan dari faktor risiko terjadinya angina pectoris ini. Lalu yang kedua, kita memberikan pengobatan. Pengobatan itu yang pertama ada non farmakologis yang bisa dilakukan sedini mungkin seperti istirahat yang cukup, hindari stres, olahraga ringan, diet sehat, berhenti merokok, kontrol tekanan darah, gula, kolesterol secara rutin. Lalu langkah 3 ini farmakologis. Yang pertama tadi menggunakan nitroglycerin yang berupa vasodilatasi untuk meredakan nyeri pada dada. Lalu ada beta blocker untuk denyut dan tekanan. Lalu ada kalsium channel blocker, yaitu atasi kejang. Lalu ada aspirin atau antiplatelet, yaitu cegah trombosis kita tuh turun. Lalu ada statin, yaitu turunkan kolesterol. Selanjutnya, tugas kita sebagai perawat adalah juga memonitoring dan mengedukasi pasien. Yang pertama, pantau nyeri dada dan tanda vital, lalu edukasi penggunaan obat nitro, deteksi dini tanda serangan jantung, dan berikan edukasi ke pasien untuk selalu kontrol rutin. Lalu langkah keempat adalah intervensi atau bedah yang bisa digunakan. Yang pertama ada PCI atau angioplasti, yaitu ketika stent arteri koroner. Lalu ada CABG, yaitu bipas arteris tersumbat. Nah, dari sinilah akan terjadi pengobatan dari penyakit angina pectoris ini. Baik, cukup sekian presentasi saya atau materi yang telah saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.